Anak-anak, sekarang kita ketemu lagi di acara apa? Acara anak kreatif. Wah, anak kreatif ini memang harus kreatif. Anak-anaknya harus kreatif. Nah, sekarang Paman Syam ini kebetulan berada di sebuah desa. Desanya di atas gunung, di atas bukit, di daerah Batu, di daerah kota Batu. Nah, itulah sebabnya karena di daerah Batu ini, di atas bukit, tepatnya di Dusun Brau. Di Dusun Brau ini ketika siang maupun sore, kadang-kadang pagi, itu pun juga masih banyak kabut-kabut yang turun. Sehingga hawanya dingin. Nah, hawanya dingin, itulah sebabnya Paman Syam pakai sarung begini dikalungkan ini untuk menahan dingin. Dan lagi di desa Brau itu banyak sekali warganya itu yang masih menggunakan ini istilahnya pawon dengan bahan bakar kayu, bukan untuk memasak tetapi untuk merebus air. Dan juga warga sini memanfaatkan bahan bakar kayu ini untuk memasak untuk makanannya sapi, karena memang di desa Brau sini ini masyarakatnya rata-rata itu memelihara sapi, sehingga sapi-sapi itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang setiap hari itu ada makanan seperti dedek gitu, seperti sekam, seperti sari-sari dari ketika padi ditumbuk itu harus direbus. Kadang-kadang ada yang dicampur dengan umbi-umbian, itu biasanya untuk makanan sapi, di samping memang rumput dan makanan yang sudah jadi. Nah, Paman Syam berada di sebuah dapur pawon, tepatnya pawon dengan bahan bakar kayu. Biasanya orang-orang tradisional itu mempercayai bahwa pawon atau tungku dengan bahan bakar kayu ini ada semacam penunggunya. Biasanya disebut nitowo. Nah, nitowo itu dipercayai oleh masyarakat Jawa itu menunggu pawon seperti ini. Pawon yang berbahan bakar kayu, biasanya dikasih among-among begitu. Tapi biasanya di sudut pawon begini dikasih among-among, ya semacam takir gitu di atas daun yang dibentuk seperti penjuk gitu, atau dibentuk seperti kotak begitu, diisi nasi, diisi sirih, diisi jenang, juga bako biasanya gitu, biasanya untuk nginang. Ya, itu di kepercayaan orang-orang Jawa pada zaman dulu. Para leluhur itu biasanya masih menggunakan tradisi semacam itu. Tetapi lama-kelamaan tradisi itu sudah terkikis, mungkin karena perkembangan zaman. Tetapi sebenarnya anak-anak harus mengenal hal-hal semacam itu, karena itu warisan leluhur, dan warisan leluhur pasti tidak memiliki tujuan yang jelek, pasti memiliki tujuan yang luhur, tujuan yang baik untuk generasi anak cucunya. Nah, itulah sebabnya dalam anak-anak kreatif ini, itu anak-anak harus mengenal hal-hal semacam itu. Nanti suatu saat Paman Syam akan mengenalkan bagaimana tentang tradisi Jawa, khususnya tentang ini tadi apa, saji-sajian di Nini Towo. Nah, sekarang Paman Syam akan mendongeng untuk anak-anak tentang timun mas. Timun mas. Timun mas ini
juga merupakan satu cerita rakyat di Jawa. Pas ini kalau kita mendongeng tentang Timun Mas di suasana pedesaan seperti ini. Timun Mas itu begini ceritanya. Pada suatu zaman dulu itu ada seorang tua, seorang wanita yang sudah tua. Beliau tidak segera memiliki anak, tidak segera memiliki momongan. Nah, tentu saja si perempuan tua ini menjadi sedih, menjadi gelisah. Nah, suatu saat si Mbah itu, ya katakanlah Mbah, gitu aja kita sebut Mbah aja ya. Nah, si Mbah ini sudah semakin tua tapi belum memiliki keturunan, belum memiliki anak. Pada suatu sore, pada suatu pagi, pada suatu malam, setiap hari Mbah ini di depan pawon begini nih, sambil merebus air, sambil memasak singkong, mungkin begitu ya, sambil memasak nasi. Nah, ini kemudian beliau berdoa, "Duh Gusti, ya Tuhan, kenapa sampai hari ini saya masih belum memiliki keturunan? Kok sampai hari ini, setua ini, saya masih belum memiliki anak? Duh Gusti, mbok saya ini diberi anak, doa-doa saya ini mbok dikabulkan, saya segera memiliki anak." Gitu. Setiap hari seperti itu simbahnya itu. Ya seperti ini, seperti Paman Sam begini, sambil masak-masak begitu, sambil menghadap ke dapur begini, ke tungkunya, ke mulut tungku, sambil berdoa. Seperti itu. Nah, enak-enaknya berdoa, pada suatu hari lewatlah seorang raksasa. Buto. Butonya ini berkulit hijau, rambutnya panjang, lewat di sebelah rumah Mbah ini tadi, berdoa gini. Ketika Mbahnya berdoa, si raksasa ini mendengar doanya si Mbah. Nah, akhirnya si raksasa menghentikan langkahnya. Delok, delok, delok. Ketika mendengar Simbah ini berdoa, lalu Simbah ini menghentikan langkahnya. Telinganya ditempelkan ke dinding bambu, ke dinding bambu rumahnya Simbah. Maka mendengarlah keluhan Simbah. Katanya si raksasa, dalam hati tapi, "Aku bakal memiliki mangsa. Aku bakal menemukan mangsa." Nah, akhirnya si raksasa mengetuk pintu Simbah tadi. "Oi Simbah." Simbahnya enak-enak berdoa gini, kaget. Wah, ada raksasa. Jangan makan aku, jangan ganggu aku, katanya Simbah begitu. Si raksasanya ternyata semakin tertawa. "Aku tidak akan memakanmu Simbah, tapi aku justru akan menolongmu." Nah, katanya raksasa begitu. Menolong? Maksudnya menolong apa? Nah, Simbahnya bertanya begitu kepada raksasanya. Nah, menolong apa kira-kira raksasa itu? Tunggu ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, anak-anak masih setia dengan Anak Kreatif kan? Ya, tentunya anak-anak ini tadi sudah ke kamar mandi, terus kembali lagi di depan pesawat televisi, hanya kepingin melanjutkan cerita atau dongeng dari Anak Kreatif. Tadi sampai di mana?
Anak-anak masih ingat? Iya, betul. Tadi sampai di si raksasa mau menolong Simbah. Nah, akhirnya kelanjutannya begini. Si raksasa tetap mengatakan pada Simbah, Simbah, jangan takut, aku akan menolongmu. Aku tahu penderitaanmu, aku tahu apa yang kamu sedihkan. Bukankah kamu ingin mendapatkan anak? Oh, iya raksasa, aku ingin mendapatkan anak. Umurku sudah setua ini, tapi Tuhan tidak pernah mengabulkan permintaanku. Padahal aku sudah berdoa setiap hari. Aku sekarang yang akan mengabulkan permintaanmu. Benarkah? Ya, tapi dengan syarat. Waduh, syarat apa ya? Saya orang tidak punya. Rumah aja dari bambu. Saya tidak punya apa-apa. Jangan meminta syarat yang banyak-banyak. Oh, Mbah, aku tidak meminta syarat harta. Tetapi aku meminta syarat. Besok ketika anakmu ini sudah besar, maka anakmu serahkan kepada saya. Karena aku yakin bahwa kamu tidak akan bisa memelihara anakmu sampai besar. Nah, syaratnya itu seperti itu, anak-anak. Jadi raksasa ini meminta syarat kalau Simbah ini nanti memiliki anak, maka anaknya jika sudah besar harus diserahkan kepada raksasa itu. Alasannya apa? Alasannya itu tadi, karena dianggap raksasa ini bahwa Simbah tidak mungkin bisa memelihara anaknya sampai besar. Nah, akhirnya Simbah mau, baiklah, aku mau, asal aku punya anak, aku ingin sekali menimang bayi. Ya, baiklah kalau kamu mau, sekarang aku akan kembali lagi. Nah, si raksasa kembali lagi ke tempatnya, ke gua-gua di gunung-gunung. Si mbahnya tiba-tiba tidak berapa lama lagi benar-benar memiliki anak. Anaknya lahir perempuan. Wah, senang sekali si mbah ini. Karena sudah bertahun-tahun mengharapkan anak tidak keturutan, tiba-tiba sekarang sudah memiliki anak dengan jenis kelamin perempuan. Senang sekali. Nah, suatu saat, lama-lama dari hari, bulan, tahun, tentu saja si bayi menjadi besar. Sudah menjadi anak-anak, sudah menjadi gadis yang cantik, sudah bermain-main di hutan, berlari-lari di halaman, ikut si ibunya memetik cabai, memetik manisa, ikut ke ladang. Pokoknya menyenangkan sekali kehidupan Simbah dan anaknya. Tetapi suatu saat ketika Simbah ini seneng-senengnya hidup bersama anaknya yang sudah menjadi gadis cantik, sudah akan menjadi remaja, tiba-tiba Simbah ini ingat akan persyaratan yang diminta oleh raksasa. Benar, pada suatu malam raksasa itu datang menghampiri rumah Simbah. Langkahnya berat sekali sehingga terdengar oleh Simbah. Simbah ketakutan. Waduh, ini raksasa datang. Pasti si raksasa akan meminta anakku, kata Simbah begitu. Nah, akhirnya si raksasa benar-benar sudah mendekati rumahnya. Oi Simbah, keluarlah.
mana janjimu? Aku datang akan menagih janjimu. Kata Simbah begitu. Si anak dan Simbah ketakutan. Akhirnya dia lari menemui seseorang. Seseorang ini adalah seorang tua, seorang pertapa yang sakti. Akhirnya Simbah dan anaknya ke rumah pertapa. Dia minta tolong, Mbah Sakti, saya minta tolong. Bagaimana cara agar anak saya terhindar dimiliki oleh raksasa? Raksasa ini sudah menagih janji. Si pertapanya akhirnya berpikir, wah, kasihan juga ya. Baiklah, katanya si pertapa, baiklah, aku akan menolongmu. Ini aku beri syarat juga. Aku beri 3 bungkus dalam kantongan ini. Bawalah, ketika kamu dikejar oleh raksasa, buanglah bungkus yang 1. Kemudian kalau raksasa itu masih mengejar, buanglah bungkusan yang kedua. Kalau saja raksasa itu masih saja mengejar, buanglah bungkusan yang ketiga. Oh iya, baiklah. Aku akan lari menghindari raksasa itu. Aku akan membawa bungkusan ini dan aku akan menuruti perintahmu. Ya, cepat lari. Akhirnya si anak gadis itu lari sampai masuk hutan, keluar hutan. Tetapi secepat-cepat larinya si gadis, masih cepat juga langkah si raksasa. Karena langkahnya lebar-lebar, blak gitu. Nah, hampir saja kena injak. Si gadis ini ingat akan pesan pertapa. Maka anak gadis ini segera membuang bungkusan yang nomor 1 di depan si raksasa. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah, tunggu, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian masih setia dengan Anak Kreatif. Wah, ternyata dongeng Paman Sam hari ini agak panjang, sehingga mungkin saja tidak sempat memberi anak-anak satu permainan, satu karya-karya yang bisa dibuat mainan. Kalau tidak nutut, ya tidak apa-apa, karena ini memang dongengnya panjang sekali. Nah, dari mana tadi? Nah, tapi kalau nutut ya tidak apa-apa, nanti Paman Sam beri sedikit tips atau cara untuk membuat karya-karya kreatif. Nah, ini Paman Sam di dekat kayu bakar ini, asapnya juga deras sekali sehingga mata Paman Sam agak pedih. Tidak apa-apa, tapi demi apa? Demi anak-anak melihat Anak Kreatif. Nah, kelanjutannya dongeng tadi begini. Si raksasa sudah mendekat si gadis. Wah, dengan langkahnya, blok. Si gadis sudah ketakutan. Waduh. Tapi si gadis ingat pesan pertapa tadi. Segeralah dia membuang bungkusan yang nomor pertama. Bungkusan yang nomor pertama dibuang. Tapi sebelum membuang, si gadis ini melihat dulu, apa ya kira-kira isinya. Begitu dibuka, ternyata isinya garam. Wah, akhirnya garam itu dibuang di depannya si raksasa. Dibuang, gitu. Nah, anehnya, garam itu ternyata menjadi sebuah danau dengan air yang melimpah.
Ya tentu saja si raksasa tenggelam dengan air tadi, dari garam tadi. Si gadis merasa lega. Aduh, untung, mudah-mudahan si raksasa benar-benar tenggelam. Si gadis berlari lagi, berlari terus kencang. Tapi sayangnya si raksasa ternyata bisa mengatasi kendalanya, bisa mengatasi bahaya. Si raksasa bisa keluar dari genangan air. Wah, si gadis takut lagi. Waduh, si raksasa tidak jadi tenggelam. Lari lagi. Si raksasa tambah ini, langkahnya semakin dikeraskan. Blok. Si gadis takut. Waduh. Tapi si gadis lagi-lagi ingat satu bungkusan. Bungkusan yang kedua. Dibuka bungkusan yang kedua. Ternyata isinya apa? Isinya terasi. Wah, segera dibuang. Wah, bungkusan itu segera dibuang ke depan raksasa. Si gadis lari. Nah, anehnya bungkusan yang kedua yang berisi terasi tadi ketika dibuang ternyata berubah menjadi lumpur yang liat sekali. Si raksasa tenggelam. Kakinya tergenang oleh lumpur. Wah, sulit melangkah karena lumpurnya begitu liat, begitu pekat. Tetapi lagi-lagi si raksasa bisa keluar dari lumpur yang liat tadi. Si gadis semakin takut. Waduh, bagaimana ini? Ternyata si raksasa bisa keluar dari lumpur. Tapi masih ingat ada satu bungkusan lagi. Bungkusannya apa yang ketiga? Bungkusan yang ketiga dibuka sama si gadis ini. Ternyata isinya adalah biji-biji timun. Biji-biji timun. Wah, akhirnya disebarlah ke depan raksasa. Dibuang itu, si gadis lari. Nah, anehnya biji-biji timun itu tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan timun, pohon-pohon timun, tetapi ukurannya yang menjadi tidak biasa. Bukan timun-timun yang seperti kita makan itu, bukan timun-timun yang seperti anak-anak makan, tetapi timunnya besar-besar, pohonnya juga besar-besar, menjalar banyak sekali. Nah, pohon-pohon timun itu melilit raksasa. Wah, karena memang pohon timun kan menjalar. Nah, pohonnya melilit raksasa sehingga raksasa tidak bisa bergerak karena pohon-pohon timun itu melilit terus sampai si raksasa benar-benar tidak bisa bergerak. Si gadis lari terus sampai di atas bukit. Dari atas bukit melihat, mengawasi si raksasa. Apakah raksasa masih bisa keluar dari bahayanya atau sudah tidak berdaya lagi? Dilihat dari bukit, ternyata anak-anak, si raksasa benar-benar terlilit oleh pohon timun itu tadi. Raksasa tidak bisa bergerak. Berhari-hari raksasa terkungkung, terpenjara oleh lilitan pohon pohon timun. Nah, tentu saja lama-lama si raksasa sudah tidak bisa berdaya karena tidak bisa minum, tidak bisa makan. Nah, ya sudah, akhirnya si raksasa matilah dengan sia-sia, mati di dalam lilitan pohon-pohon timun. Merdekalah akhirnya si gadis. Segeralah si gadis turun ke bukit menemui orang tuanya lagi. Ibu, aku kembali, aku selamat dari kejaran raksasa. Wah, tentu saja ibunya senang sekali dipeluknya anaknya sampai menangis. Bukan menangis karena sedih, karena menangis karena senang.
begitulah cerita dari Timun Mas ya anak-anak. Nah, Timun Mas ini apa yang bisa kita petik dari dongengan Timun Mas ini? Pelajaran apa yang harus bisa kita petik? Nah, pelajarannya adalah berdoa itu pasti suatu saat doa-doa kita terkabul. Berdoa itu tidak harus berputus asa, apalagi bekerja, apalagi belajar. Belajar sambil berdoa, bekerja sambil berdoa, maka apapun yang kita lakukan pasti lama-lama akan terkabul ya. Nah, itulah dulu anak kreatif hari ini. Paman Sam tidak bisa memberikan satu mengajak anak-anak untuk membuat mainan karena memang waktunya tidak mencukupi. Mudah-mudahan di episode mendatang Paman Sam bisa menemui anak-anak dengan dongengan yang baru. Tentu saja Paman Sam akan menyempatkan diri mencari dongeng-dongeng yang pendek. Kemudian Paman Sam membuat karya-karya kreatif untuk anak-anak. Sampai jumpa di Anak Kreatif minggu depan. Dadah.